Shalom teman-teman yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kau sungguh baik. Malam hari ini kami datang, kami menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Kau sucikan kami, layakkan kami setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu, bahkan setiap kami yang melayani Engkau Bapa. Biarlah Engkau bertata di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian pertama kita, kemenangan terjadi di sini. Kita bawa hati kita bawa segala penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya tatkala pujian kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan mencium suatu korban yang harum. Tuhan mau melahap korban tersebut. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau nyata di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembah.
bersyukur memiliki kemurahan yang Kau berikan sehingga kami boleh datang menyembah Engkau Yesus. Tiba saat kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau lebih lagi Yesus. Biarlah Tuhan Kau tanamkan setiap sukacita dalam setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saya mengundang teman-teman dimanapun kalian berada, kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Ajaib Kau Tuhan. Ayo mari kita semua bangkit berdiri, memuji Tuhan lebih seru kalau kita berdiri lah ya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa
kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiba saat kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu lebih lagi. Sebelum kami mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, Kau bajak setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Kami siap Tuhan untuk bertaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bekerja di tempat ini dimanapun kami berada. Tatkala kami memuji menyembah-Mu Tuhan, tatkala anak-anak-Mu datang Tuhan dengan hati yang sungguh, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Kau bekerja, Kau menjamah mereka Tuhan. Kami percaya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan you are here. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. Katakan you are here.
Kalau Tuhan kami yang memberikan janji-janji yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kalau terang kami dalam kegelapan Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami terkadang tidak merasakan, tapi Engkau tetap bekerja Tuhan. Engkau selalu bekerja, Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Yesus, kami bisa mengenal Engkau, bahkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saat kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau urapi setiap kami Tuhan, biar setiap benih yang telah ditabur Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Engkau urapi setiap kami para mendengar-Mu, bahkan Kau urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyampaikan setiap kebenaran isi hati-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Shalom. Shalom semuanya. Shalom yang di rumah, yang di FB maupun yang di IG. Malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Bagi yang bertugas ya, bagi kalian berkumpul kembali di IG dan FB. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sudah dapat? Mari kita akan baca bersama-sama. Nanti saya minta satu orang ya, mungkin untuk memandu teman-teman yang di rumah. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya minta Niko aja ya. Nah, tolong pandu teman-teman yang di rumah. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya akan membaca yang 15 dan kalian akan membaca yang 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah sebab aku kudus. Ya, di pasaran apabila dia sudah memenuhi semua standar, ya, terutama standar produksi, standar pembuatan, standar dari bahannya, standar dari pengemasannya yang terakhir, sampai akhirnya dikatakan ini layak. Ya, kalau makanan berarti layak untuk dikonsumsi. Kalau untuk yang dipakai oleh kulit atau wajah layak. Ya, sudah diadakan tes terlebih dahulu sampai memenuhi standar. Ya. Dalam firman Tuhan tadi kalian sudah baca ya, dalam 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini standar ya. Sebagai anak Tuhan, sekalipun kita menerima karunia, menerima anugerah ya, kita menerima anugerah keselamatan, otomatis kan kamu tidak berbuat apa-apa, kamu terima karena Tuhan yang sudah melakukannya, gitu kan. Tapi sampai nanti suatu ketika kita layak atau tidak ya, dikatakan standarnya kita hari ini mungkin masih sebagai anak Tuhan. Ya, seorang anak itu tidak akan selamanya jadi anak. Seperti misalnya saya punya anak, tidak akan selamanya jadi anak. Satu ketika dia harus memenuhi standar untuk dia memiliki anak kembali, istilahnya dia berkeluarga. Ya, memiliki calon pasangannya, memiliki yang laki-laki memiliki pasangan hidupnya, yang perempuan memiliki pasangan hidupnya. Demikian setiap kita. Kita ini saat ini anak Tuhan. Tapi kalian percaya nggak, kita ini Tuhan tentukan untuk memiliki standar nanti menjadi mempelai. Otomatis itu butuh namanya sebuah standar. Apakah
pantas atau tidak dikatakan dia tuh menjadi mempelai. Nah, itu dikatakan dalam firman Tuhan standarnya harus kekudusan. Sama seperti dia kudus yang telah memanggil kita, kita pun harus kudus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi standar itu? Ya, saat ini setiap kita yang di rumah, ya, setiap kalian yang sudah menjadi orang percaya, saat ini standar kalian harus memiliki kekudusan. Standarnya saya harus memiliki kekudusan, standar kalian semua pun harus memiliki kekudusan. Sehingga suatu ketika Tuhan katakan, sama seperti aku kudus, kamu pun akhirnya aku dapati kudus. Tapi kan otomatis semua itu tidak terjadi instan, ya. Tidak terjadi instan. Otomatis saat ini waktu kita masih stay di dunia ini, yang kita lakukan adalah terus untuk mengupdate diri kita sampai akhirnya memenuhi standar yang dikehendaki. Kan tidak tiba-tiba, ya, semua itu harus pakai proses. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Bapak Gembala, yaitu tentang melatih diri. Ya, kalian kalau dengar kata melatih diri, apa yang kalian terpikir di dalam pikiran kalian? Kata melatih diri, ya. Mungkin ada yang berkata, oh, melatih diri itu berarti apa? Misalkan belajar. Ada lagi yang berkata melatih diri itu berarti misalkan terus mengupgrade dirinya, meneladani dirinya lebih lagi, ditambahkan lebih lagi, ya. Jadi tadi saya sebelum khotbah saya melatih diri, ingin saya jabarkan ke kalian supaya lebih paham itu. Melatih diri salah satunya adalah belajar. Ya, sampai hari ini setiap kita masih terus belajar. Nah, supaya kalian bisa terus melatih diri, salah satunya harus belajar terus. Harus berguru. Gak bisa katakan aku cukuplah sama sekolah aja, aku jadi murid, aku gak mau punya guru lagi, capek. Enggak. Seumur hidup kita itu kalau dikatakan melatih diri itu dia terus belajar, dia terus punya guru, dia terus melancarkan, ya, membiasakan. Melatih diri melancarkan, membiasakan, terus mencontoh, terus meniru, terus meneladani, terus membaca. Jadi nggak stop. Nah, dalam kaitannya dalam hal rohani, bagaimana kalau kita melatih diri? Ya, tadi yang saya sebutkan arti melatih diri sudah ada gambaran, ya. Berarti kan harus belajar terus. Berarti kalian harus meneladani terus. Kalian berarti harus membiasakan diri terus. Kalian berarti harus terus bercermin terus. Setiap hari harus bercermin. Kalian setiap hari harus meniru, meneladani, nggak stop gitu, ya. Nah, kenapa supaya kita harus melatih diri kita, ya? Yang tadi saya jabarkan itu tentu untuk kita memiliki standar, dan standar tadi bicara tentang kualitas. Kalau kita ini nggak punya kualitas, ya, kualitas kita ini didapati istilahnya tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, kita dikatakan tidak sesuai. Nah, jadi memang PR pekerjaan besar bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, nggak hanya kita mandek, bahasa Jawa, berhenti waktu kamu terima keselamatan, enggak. Firman Tuhan hampir semua di Perjanjian Baru mengatakan kerjakan keselamatanmu. Ya, keselamatan jiwamu itu tuh finalnya finish well itu waktu kita itu jiwa kita tuh ikut diselamatkan. Nah, jadi nggak bisa kita hari ini bermegah, besok kita harus berjuang lagi, melatih diri lagi. Nah, jadi untuk memiliki kualitas yang baik, kita harus terus mau melatih diri. Nah, saya kalau udah dengar kata melatih diri, ya tadi ada kata belajar, ada kata membiasakan, ada kata membaca misalnya, ada kata meniru misalnya tadi, ya. Itu semua kuncinya cuma satu waktu kita melatih diri, ya, tekun. Mungkin semua bosan, ya, tapi
Saya lihat hampir semua dalam aspek kehidupan, bukan hanya aspek rohani ya, dalam aspek kehidupan kita secara jasmani, kunci kita berhasil itu ketekunan dan kita punya ketekunan, kita punya kesabaran, kita punya keuletan, itu kunci kita berhasil. Dan di dalam mengikut Tuhan pun supaya posisi kita ini terus mengalami kualitas yang terus menanjak ya. Tahun ini aku kualitas kerohanianku ya 365 hari 300 harinya aku sia-siakan. 65 hari aku cari Tuhan, 300-nya aku sia-siakan. Jadi up and down ceritanya ya. Tahun depan harus tingkatkan lagi kualitasnya. Jangan lagi hanya 65 harinya, naikkan terus ya. Dan kita tahu itu butuh disiplin ya. Kunci kita berhasil tuh tekun dan disiplin. Nah, memang Tuhan itu dia Allah yang penuh kasih. Tapi ketika dia mendidik kita menjadi dewasa rohani ya, menjadi mempelai ya, nanti yang siap untuk disandingkan dengan anaknya, dia kan enggak ingin yang nggak sebanding, nggak selevel gitu. Jadi untuk sampai di titik itu, kondisi saat ini ya kita yang harus terus kualitas kita ini diperhatikan. Jangan lagi menganggap membaca Alkitab itu membosankan. Tadi saya sudah sebut membaca ini berarti kita kaitan membaca Alkitab ini termasuk dalam melatih diri loh. Ya. Jangan lagi berdoa itu membosankan, karena waktu kamu berdoa tuh kamu sedang meneladani. Berarti gini, kita waktu berdoa, kita ini kan sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Otomatis kita tuh menyerap ya karakternya. Nanti waktu kita lagi berdoa, kita diingatkan kesalahan kita, dosa kita, kita bertobat, kita dibaharui lagi, baca Alkitab lagi, berdoa lagi. Itu kita lagi bercermin gitu. Jadi itu namanya saat-saat kita lagi terus melatih diri kita. Nggak ada kata berhenti ya. Jadi dicek hari-hari kita tuh apa yang kita lakukan. Apakah masih tekun atau apakah masih disiplin? Apakah kita yang pelekkan atau apakah kita berpikir nggak kelihatan ini kok. Hal rohani kan memang nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan, who cares? Siapa yang peduli? Kecuali hal yang jasmani, ketemu orang langsung terlihat perubahan, mata langsung kelihatan berubah. Oh, kita berusaha untuk memperbaiki, kita upgrade dan update diri kita yang kelihatan. Tapi yang dalam ini kan kita beralasan nggak kelihatan. Siapa yang peduli? Nah, jadi sebagai anak Tuhan ya, ingat sasaran kita, fokus kita itu adalah nanti kita ini dijemput untuk jadi mempelai. Ya, nggak ada namanya mempelai itu tanpa persiapan, kecuali ya nggak tahu ya itu caranya mendadak atau bagaimana, tapi pasti nggak ada namanya itu, pasti ada persiapan ya. Nah, jadi tadi tujuan kita melatih diri supaya kita memenuhi standarnya Tuhan. Sering kan kita berharap standar itu yang kasih tahu misalnya pendetanya ya, standarnya gini. Tapi yuk, dalam kesempatan saat ini di mana semua stay at home, kita belajar untuk tahu standar Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Waktu kita lagi baca firman, kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, itu standarnya kita lakukan. Ya. Terus ada yang bertanya, nggak mudah loh. Ya, ngomong sih gampang misalnya gitu ya. Semua juga ingin hidup kudus, semua juga ingin hidup benar, semua juga nggak ingin bikin dosa, semua juga nggak ingin up and down, semua juga nggak mau tobat, habis tobat kumat lagi, ya. Tapi kenyataannya nggak bisa, misalnya gitu. Ada yang ngomong gitu kan? Ya nggak tahu, mungkin di antara kalian juga pernah ada yang berbicara seperti itu dalam hati. Ibu sih ngomong gampang. Ya
sendiri pernah up and down enggak? Ya. Namanya melatih diri ya pasti ada gagalnya. Tapi kita nggak diem pas gagal, aduh menikmati kegagalan itu dan mengasihani diri. Memang aku dasarnya orang berdosa, nggak bisa suruh jadi orang benar. Nah, tapi Tuhan katakan apa? Ya, kita baca selanjutnya. Karena standarnya Tuhan kudus, kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu kita membahas kisah Esther, ya. Esther itu untuk mencapai Esther dasarnya udah cantik. Dia perawakan semua tuh udah memenuhi standar sebagai calon ratu, ya. Tapi dia nggak bisa berhenti modal itu aja. Orang bilang modal tampang aja masuk istana. Enggak, sampai di istana dia harus menyesuaikan dirinya dengan standarnya si raja, standarnya kerajaan. Begitupun kita, ya, standarnya kita itu adalah ketika Tuhan menghendaknya seperti apa. Dan kita lihat untuk Esther, dia tidak dibiarkan sendiri meraba-raba, ya, masuk istana, berusaha cari tahu apa yang disuka oleh raja misalnya, berusaha cari tahu apa yang harus diubah sebagai orang biasa menjadi calon ratu. Dia enggak, tapi ingat ada satu orang namanya Hegai yang dipersiapkan raja untuk, ya, terus mengiringi para calon-calon itu, calon ratu itu termasuk Esther, sampai standarnya benar-benar jadi standarnya raja. Jadi bukan hanya standar cantik aja. Jadi kita bukan hanya standarnya, aku kan udah diselamatkan, ya udah cukup gitu aja. Enggak, kita pun harus terus dipermak setiap hari, setiap waktu, sampai kita bisa menyesuaikan diri dengan, sampai menjadi seperti standarnya Tuhan kekudusan. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang nanti pada zaman akhir banyak yang datang, Tuhan, bukankah semuanya disebutin, listnya dikeluarin, ya, tapi Tuhan bukan. I'm sorry, bukan. Ya, tadi lagunya There is who you are. Nanti lagunya tuh There is not you are, gitu. Wah, kalau digituin Tuhan bagaimana? Kita udah Tuhan, aku nih. There is not you are, gitu. Kita masih Tuhan, there is who you are. Kita mau gagal, tapi Tuhan bilang sorry, there is not you are. Aduh, ya. Jadi hari ini kesempatan, ya. Sekarang pertanyaannya, aduh, berat bener, ya. Orang Jakarta bilang, apa gua bisa, gitu, ya. Jadi ibu mau diajak ngomong Jawa bisa, diajak Jakarta juga bisa, Medan juga bisa, karena 3 tempat tuh pada tempat ini, ya. Jadi apa gua bisa? Lo bisa nggak? Tanya sama temennya, ya. Coba, oh di rumah, sorry di rumah, jadi mau nanya sama siapa ya? Yang di gereja, tanya sama temennya, lu bisa nggak, gitu, ya. Jadi mampukah kita melakukannya? Pertanyaannya gitu kan. Apapun yang berhadapan dengan kita kan selalu tanya. Misalkan gini, orang yang gak suka makan sambal, dikasih sambal, mampukah aku menghabiskannya? Misalnya, kan cek diri sendiri, ya. Jangan makan, yuk makan, padahal gak suka misalnya, ya. Habis itu muntah-muntah. Jadi kita harus cek, mampukah kita melakukannya? Itu tandanya kita sedang bercermin. Kita lagi melatih diri kita, mampukah saya? Apakah aku memenuhi standarnya? Kalau setiap hari kita mau cek seperti itu, kita akan punya namanya waktu-waktu di mana kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, orang tuh kalau udah sampai gak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti dia tidak lagi pernah mengevaluasi dirinya. Ternyata aku tidak mampu, ya. Jadi mampukah kita melakukannya? Ternyata tidak bisa kalau kita sendiri. Tapi kita butuh namanya kerjasama, ya. Kita butuh namanya rekan kerjasama yang bersama-sama dengan kita. Itu.
Tuhan dia mau jadi rekannya kita, ya. Dia sudah melakukannya. Bagaimana sih cara Tuhan waktu itu dia menolong kita untuk memenuhi standarnya? Jadi seperti tadi saya bilang, Esther tuh, ya, dia tidak dibiarkan sendiri meraba-raba. Disiapin misalnya semua, ya, rempah-rempahnya. Terus disiapin semua persiapan bajunya atau apalah gitu untuk dia menjadi ratu. Tapi dia nggak disuruh datang ngerap. Kira-kira raja mungkin sukanya kayak gini ya, gitu. Oh, raja sukanya wangi-wangi kayak gini ya, misalnya. Enggak, tapi ada Hegai yang datang, ya. Hegai yang terus memberitahukan standarnya apa. Tuhan pun tidak biarkan kita sendirian. Sampai kelak kita tuh memenuhi standar Bapa di surga, nggak biarkan kita sendirian. Supaya kita punya standar nanti menjadi mempelai, ya. Jadi bagaimana cara Tuhan supaya kita dapat memenuhi standarnya, supaya tepat, ya. Tepat itu seperti berarti tidak meleset, ya. Kalau misalnya busur panah tuh tepat di tengah-tengah titiknya, nggak meleset. Mau aku harus sedikit, hampir, nggak, itu udah meleset. Jadi tepat titik sesuai dengan standarnya. Nah, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai standar itu, memenuhi standarnya Tuhan, ya. Ini sekarang kalian kan belum masuk lingkungan pekerjaan, ya. Mungkin ada beberapa masuk pekerjaan kan selalu dilihat standarnya, CV-nya dilihat, ya, kurikulum vitae-nya dilihat, standarnya apa, ya. Jadi bukan hanya ijazah datang gitu cukup, CV-mu akan dilihat. Ya kalau first graduate ya mungkin akan disesuaikan, tapi kalau ada yang minta salary gajinya tuh di atas rata-rata first graduate, berarti diminta kurikulum vitae-nya, CV-nya, pengalamannya apa, pengalaman kerjamu apa. Standarnya nggak memenuhi, nggak bisa, ya. Nah sekarang tadi kan saya bilang nggak bisa sendirian, ya. Jadi Allah melakukan bagiannya dengan cara apa? Yuk coba sama-sama. Apa yang Allah sudah lakukan? Ini ya kita bagi. Jadi kerjasama itu berarti kan dua pihak, ya. Ada yang satu melakukan bagiannya, yang satu pihak melakukan bagian dari pihak satu dan pihak kedua, ya. Nah pihak satu katakanlah Allah, pihak kedua katakanlah kita. Pihak satu tuh sudah melakukan bagiannya yang kita tidak sanggup untuk mencapai apa? Ya, yang kemarin sudah dengar firman mungkin tahu, ya. Yang di rumah jawab aja di rumah, ya. Atau enggak ketik aja di itu. Ketik di apa? Komen, ya. Supaya kita tahu Anda masih stay tune bersama dengan kita, ya. Jadi ketik di komen apa yang sudah Allah lakukan. Ya, boleh mulai mengetik di komen, ya. Apa yang sudah mulai Allah lakukan yang kita tidak bisa lakukan. Ya. Saya hitung sampai 5, 1,5, 2,5, 3. Berarti kalau nggak ada yang komen, mereka udah keluar semua tuh, ya. Cuma mampir aja. 3,5, 4,5, 5. Oke, nggak ada yang komen, ya. Wah, besok ditanya satu-satu, ya. Kalian keluar, ya. Cuma setor nama aja, habis itu out, ya. Nah, ya. Jadi bagian Allah, Dia memberikan kita hidup yang baru. Itu kita tidak bisa lakukan, ya. Bagian Allah, Dia memberikan kita hidup yang baru waktu Yesus menebus hidup kita. Ada yang pernah tanya gini, aku belum lahir, Tuhan tahu aku bakal lahir sampai ditebus. Ya kalau ketemu orang yang kritis, saya dulu pernah ketemu anak-anak tuh yang kritis nanyanya gitu, ya. Yesus Kristus sudah menebus kita. Dia tuh setiap kita hari ini, mungkin nanti ada manusia-manusia selanjutnya sebelum kedatangan Tuhan, itu semua tuh sudah dalam rancangan Tuhan. Orang ini bakal lahir, nanti ada namanya segini, namanya ini lahir. Ada semua dalam rancangan, dalam kitabnya tertulis, ya. Jadi Yesus tuh sudah menebus hidup kita melalui salib, ya. Jadi kita nggak pernah bisa nebus hidup kita kalau bukan Yesus yang melakukan. Dan itu yang bagian yang Tuhan lakukan yang kita nggak bisa melakukan. Ya, tujuannya apa? Supaya salah satu standarnya terpenuhi. Ya, hidup baru.
salah satu standarnya terpenuhi. Berarti masih ada standar lain ya. Ya. Jadi Yesus sudah menebus hidup kita melalui salib supaya kita punya hidup baru. Dan dengan hidup baru ini kita menjadi manusia yang baru, yang memiliki tujuannya tuh baru. Dulu gak pernah berpikir namanya kalau aku mati ternyata ada hidup kekal di depannya. Dulu taunya ya aku hidup di dunia tak mati, ya udah masuk kubur selesai. Tapi sejak kita dalam hidup baru, kita tahu manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Apakah neraka yang kekal, apakah surga yang kekal. Jadi Yesus menebus kita, ya, mengeluarkan kita daripada antriannya kita masuk ke neraka. Kita ditebus, ya. Semua lagi pada ngantri. Tiba-tiba misalkan ada seseorang nyelip, ya, misalkan di sini tadi yang bantu Bella, misalnya Bella di situ lagi di antrian mau ke neraka misalnya kan. Terus Yesus datang menebus Bella, ditarik dari antriannya, pindah antriannya ke surga sekarang. Tapi masih belum sampai udah pindah antrian. Bisa nggak besok-besok dia balik ke antri ke sana? Bisa, kalau dia tidak melatih dirinya. Ini contoh aja ya. Apa promise apa? Waymaker, miracle worker, promise keeper. Jadi kenapa dibilang promise? Karena memang Tuhan, kalau bicara tentang Tuhan itu perjanjian. Firman ini ada perjanjian lama, isinya adalah kovenant perjanjian, ya. Jadi dia itu pengantara dari perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi ya, sebelum ada Yesus, manusia kan hidupnya hukumnya hukum hati nurani. Ya, tapi waktu Yesus datang, kita hukum kasih karunia. Ya. Dulu, misalnya Om sering kasih contoh seperti ini. Ada 10 telur. Telur satu, ini yang hukum hati nurani misalnya. Telur ke-1 bagus. Telur kedua bagus, sampai telur ke-8 bagus, 9 masih bagus. Pas telur ke-10 busuk. Kira-kira 9 telur di dalam wajan itu busuk semua nggak? Uang busuk, ya kan? Jadi itu hukum hati nurani. Jadi hukum Taurat, ya. Tapi ketika ada pengantara dari perjanjian yang baru, Yesus dia mengambil bagian itu, dia menebus kita. Ya, itu makanya menebus pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita hari ini karena Yesus menebus kita, jadi bukan lagi nanti waktu kamu sudah endingnya ditanya berapa kebaikan yang kamu buat. Ya, bukan. Tapi Tuhan nanti menghukum kita karena dosa, penghakimannya. Ya. Oke. Jadi posisi ini yang sudah dilakukan oleh Allah adalah Dia memberikan kita hidup yang baru. Ya. Saya nggak usah kupas terlalu dalam ya, karena kemarin sama Om sudah dikupas. Dan yang kedua ya, Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini aja 2 poin ini kalau kalian pegang, harusnya kalian, wah, kalian nggak mau lagi minta macam-macam sama Tuhan, benar. Kalau Tuhan belum ngabulin doa kalian tuh nggak protes marah-marah. Ya, kalau Tuhan bilang Tuhan, misalkan He is the best. He is the best. Jadikan dia pasangan hidupku. Kamu gak dikasih dia, kamu gak protes lagi, gak marah. Kenapa? Yang the best saja udah Tuhan berikan, apalagi yang the best yang kecil-kecil pasti Tuhan sediakan. Ya, jadi satu, Dia sudah memberikan hidup baru buat kita yang kita gak bisa lakukan. Yang kedua, Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Coba ya, cek di dalammu. Ibu benar apa enggak sih aku dikasih Roh Kudus? Coba cek yang ada di sini. Roh Kudus kayak apa bentuknya? Roh Kudus memang kayak apa wujudnya? Kamu kayaknya kayak kemarin gitu, hari ini gitu lagi, tampangmu nggak berubah. Jadi Roh Kudus di dalam kita, kamu percaya nggak? Dari rumah percaya, harus percaya. Roh Kudus diberikan kepada kita dalam hidup kita. Hari ini kita semua punya Roh Kudus, ya. Mungkin dalam suatu waktu kalian pernah mendukakan Roh Kudus ya.
Misal gini, kamu udah baca firman, ya hari itu kamu baca firman tentang mengampuni misalnya, ya toh, penuh damai sejahtera karena melakukan PMR, powerful morning routine, setiap pagi PMR, ya baca Alkitab dulu, nyembah Tuhan dulu, ya masih melakukan PMR gak? Yang di sini maupun di rumah tetap ya, powerful morning routine tiap hari dilakukan. Nah, namanya morning ya, berarti ada morning, ada afternoon, ada evening, ada night, masih ada 3 waktu. Waktu kamu lakukan PMR waktu morning, ya kan, kamu dapat doa, Tuhan berikan damai sejahtera, kamu pemberesan. Tuhan kemarin aku punya dosa gini disebutkan, ya kan. Habis itu kamu percaya, udah mengaku, ya kan. Terus kamu baca firman, kamu dibaharui pikiranmu, kamu berkomitmen, ambil komitmen, aku nggak mau lagi bikin dosa yang sama lagi kayak gitu. Kamu bikin komitmen, ya kan. Terus kamu lagi baca tentang mengampuni. Apabila saudaramu menyakiti engkau, buat salah kepada kamu berapa kali? 77 kali misalnya. Kamu datang, amin. Hari ini aku mau jaga hatiku misalnya. Kalau ada orang yang nyakitin hatiku, aku mau 70 kali ampuni dia. Nah, udah komitmen nih, ya. Wah, kan manusia baru ya, tiap pagi dibaharui. Hari itu kan tadi baru morning, ya. Nah, menjelang noon masih aman. Menjelang evening masih aman. Menjelang night aman, tapi mau midnight mau tidur, ya. Tiba-tiba kamu misalnya clash dengan orang tuamu atau saudara di rumahmu. Kan semuanya stay at home ya. Jadi gak mungkin clash dengan orang sekolah ya. Clashnya dengan orang rumah. Aduh, penuh damai sejahtera dari pagi sampai malam. Mau tidur nih, cuman gara-gara bantal atau gara-gara AC, gara-gara kipas angin, gara-gara lampu, diocehin, ditegur sama orang tua, membales jawab. Orang tua juga akhirnya naik darah, sama-sama naik darah, akhirnya perang mulut. Damai sejahteranya hilang gak? Hilang. Habis itu mau tidur, Tuhan terima kasih mau tidur. Keinget, terima kasih kau menyertai aku sepanjang hari. Aduh, udah sepanjang hari mau finish well nih. Aduh, bentrok sama orang tua misalnya. Pada saat itu mau cek kamu punya Roh Kudus ya. Waktu kamu tidur dengan damai-damai aja gak bisa. Ya, tiba-tiba kamu mau tidur, kamu mau doa, di hati diingatkan, tadi kamu tuh kurang ajar, tadi kamu tuh gak boleh ngomong gitu, tadi kamu tuh ngapain harus naik darah. Kamu itu Roh Kudus ya mengingatkan. Ya, gak tahu pernah ngalami gak? Ya, kalau gak pernah alami, ya didoakan lagi dah. Ya, mungkin sudah mendukakan Roh Kudus, jadi harus bertobat benar-benar. Kalau Roh Kudus tidak meninggalkan kita nggak pernah menghujat. Roh Kudus itu dia pasti mengingatkan. Tadi kamu nggak boleh seperti itu. Coba sekarang kamu ke kamar orang tuamu, minta maaf, minta ampun. Habis itu minta maaf, minta ampun, kira doa lagi, damai, tidurnya damai itu. Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya waktu kita lagi melatih diri kita ada yang menegur, ada yang mengingatkan, ada yang menghibur, ada yang menguatkan. Ya, perannya Roh Kudus. Jadi benar-benar luar biasa. Allah Bapa merencanakan, ya. Allah Anak menggenapi setiap rencananya Tuhan. Allah Roh Kudus menolong supaya sampai hari ini kita nanti bisa mencapai standar yang mempelai. Oke? Nah, jadi Roh Kudus ini diberikan kepada setiap kita yang percaya, ya. Roh Kudus yang sama yang memenuhi Yesus juga diberikan kepada setiap kita untuk menjadi penolong. Hari itu Tuhan Yesus dia 100% manusia, 100% dia Allah, anak Allah. Dalam posisi dia sebagai 100% manusia, bisa mengalami namanya sakit gigi, bisa namanya sakit kalau dipukul, bisa namanya perasaannya kena kalau dia lagi di apa, tapi dia bisa melakukannya. Hari itu kita ingat waktu dia dibaptis, ada burung yang hinggap itu merpati, menambahkan Roh Kudus tuh menolong dia. Ya, jadi roh kebenaran ini dunia nggak bisa terima, karena dunia bagi dia dunia nggak melihat dan nggak mengenal, tapi kita ini percaya karena mengenal. Oke. Jadi saya akan singkat ya.
Jadi setiap orang yang sudah lahir dari Allah, dalam Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa. Tapi kenapa masih jatuh dalam dosa? Karena kamu masih latihan. Tapi ketika kamu latihan, kamu cepat-cepat bertobat. Bertobat, lama-lama kamu tuh diubahkan pembaruan budi. Pembaruan budi mau dibarui, lama-lama kamu secara karakter pun diubah. Ya, dulu kamu punya standar kebenaran sendiri yang bagi kamu is okay kalau aku lakukan, misalkan aku nonton film nyerempet pornografi, nggak apa-apa. Tapi setelah kamu punya Roh Kudus, kamu tidak lagi punya benih. Kenapa? Ya kalau namanya benih itu berarti gini. Namanya benih itu kalau ditaruh di tanah apa? Tumbuh, benar enggak? Nah, jadi kalau dikatakan kamu tidak punya benih, berarti kamu itu buat dosa tidak sampai bertumbuh. Besok bikin lagi, bahkan dosanya tambah di-upgrade, tambah di-update. Ya, dosanya terus di-upgrade, bertumbuh. Itu kalau kamu punya benih dosa. Tapi dikatakan kamu tidak punya benih dosa, tapi benih ilahi. Artinya berarti ketika kamu bertobat, minta ampun dari dosamu, karena benih ilahi di dalam kamu, ya kan, itu akan terus bertumbuh, akan terus mengingatkan kamu. Ya, kamu akan tahu itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita lahir dari Allah, ya. Jadi bagian yang Tuhan sudah dia lakukan. Satu tadi apa? Memberikan hidup yang baru. Dua, memberikan Roh Kudus. Sekarang gak adil kalau Tuhan terus lakukan bagian dia. Kita pun harus bagian kita. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Dia berikan rohnya untuk kita. Kita masih injak bumi. Kita masih di bumi. Jadi bagaimana kita melatih diri kita? Ya, caranya kita melatih diri kita adalah Matius 16 ayat 24 ya. Lalu boleh dimasukkan aja di komen ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Jadi dulu kamu adalah milikmu sendiri. Sekarang kamu harus sangkal diri. Misalkan gini, hobi saya, misalnya, kan, kelemahan saya yang juga jadi kekuatan buat saya. Wah, itu padahal nggak benar dijadikan kelemahan plus kekuatan. Kamu harus sangkal diri, nggak. Aku ini orangnya, misalkan ini ya, orang suka pegang filosofis begini. Kalau orang baik dengan saya, kepala saya kasih aja pun berani. Tapi kalau sekali orang udah nyakitin saya, seumur hidup ya, itu kan filosofinya bagus di awal, bahaya di belakang, benar gak? Nah, kita harus sangkal diri bahwa tidak, aku dulu seperti itu, sekarang udah enggak. Dan ketika kamu lagi punya kesempatan untuk prinsipmu yang dulu tuh dibuktikan, buktikan ya, misalkan mau dipraktekkan, kamu sangkal diri enggak. Ya, misalnya Naomi dulu gitu, tapi Naomi sekarang udah enggak. Misalnya gitu. Misalnya mau dipraktekkan lagi, iya Naomi dulu begitu, tapi Naomi sekarang udah enggak kayak gitu. Di dalam Tuhan Naomi udah kayak gitu. Sangkal terus dirimu, disangkal terus. Jadi seperti gini, kamu itu jadi tawanannya Tuhan, tawanan roh orang besar, ya. Kamu terus sangkal diri. Setiap kamu mau lihat, aduh gak ada siapa-siapa mau nonton. Ya emang aku dulu begini, sekarang udah enggak. Itu kamu udah ngomong sama orang lain loh. Ngomong sama diri sendiri. Namanya menyangkal diri, berarti sangkal diri sendiri. Ya, pikul salib dan ikut Tuhan. Ya, jadi caranya kita berarti kita harus siap menderita. Ya, siap menderita. Orang-orang yang punya sakit ya, kayak seperti sakit kencing manis, diabetes mellitus, mereka itu adalah penyakit pola makan, pola hidup. Jadi dia harus mengubah. Dulu dia suka makanan yang manis-manis, dia harus sangkal diri, enggak, emang aku dulu suka manis, sekarang udah gak boleh. Enggak boleh.
Lihat makanan, aduh, makan, enggak, aku dulu suka tapi sekarang enggak. Dia terus sangkal dirinya. Menderita nggak? Menderita dong. Lidahnya biasanya ngecap yang manis, tiba-tiba nggak bisa, harus ngecap yang nggak manis-manis. Itu kan menyangkal diri, menderita. Jadi ketika kita jadi milik Kristus, ya, kita ini menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi menyangkal diri, memikul salib itu berarti terus setiap hari matikan keinginan daging. Jadi pikul salibnya kamu setiap hari saat ini adalah kamu harus matikan keinginan daging. Ya. Jadi saya saran seperti gini ya. Gini. Kadang-kadang gini orang tanya, aku sampai nggak kenal ya diriku siapa. Misalnya, aku sukanya apa nggak tahu. Aku nggak kenal diriku. Ya, karena dia terlalu kecewa dengan dirinya sendiri, jadi aku nggak tahu aku sukanya apa. Kamu mau jadi apa nanti nggak tahu. Kamu sukanya apa? Nggak tahu. Kamu nggak sukanya apa? Nggak tahu. Jadi sampai benar-benar apatis sama dirinya sendiri. Nah, di dalam Tuhan ketika kamu dibarui, coba setiap hari punya namanya kamu apa ya, quiet time, waktu pribadimu dengan Tuhan. Ya, siapin kertas kosong. Siapin kertas kosong, ya. Ketika kamu lagi merenungkan firman, lagi doa, lagi nyembah, tuh Tuhan pasti ada ingetin sesuatu yang harus diubah dari dirimu. Cepet-cepet ditulis. Kamu tiba-tiba keinget kelemahan-kelemahan kamu cepet-cepet tulis. Dengan seperti itu kamu mulai besok akan terus mau melatih dirimu, mendisiplin dirimu, mau tekun untuk supaya yang kamu tulis itu tentang dirimu berubah. Lama-lama tuh ratingnya tuh tambah ke arah yang baik, statistiknya kamu bikin sebuah tujuan gitu loh. Aku nih suka boros misalnya. Aku mau buat sekarang, aku mau perlahan-lahan sampai aku tuh jadi seorang yang tidak boros. Boros itu kan berarti seseorang yang apa? Enggak punya hawa nafsu berlebihan, ya. Inginnya menghabiskan uang, inginnya memiliki, ya. Punya barang ingin, udah punya pasti punya lagi, pengen beli lagi, itu boros ya. Salah satu kenapa orang bisa jadi boros. Jadi harus disiplin diri supaya manusia lamamu ini lama-lama terkikis. Oke? Jadi caranya nggak ada lain, kamu harus hidup oleh Roh. Terus Tuhan, aku dikasih senjata apa supaya aku bisa hidup kudus? Ya, Tuhan lakukan bagiannya. Senjatanya apa untuk aku bisa sangkal diri pikul salib setiap hari? Senjatanya kamu harus mau setiap hari tahu Tuhan maunya apa. Ya. Kayak sekarang kita bisa saling berhubungan karena ada WA, misalnya ada Messenger, ada SMS ya. Itu tujuannya di dalamnya isinya apa? Bahan percakapan, benar enggak? Bahan komunikasi. Ya. Dan sekarang kalau saya baca Alkitab ya sekarang gini, kamu sekarang semua menggunakan cara itu untuk komunikasi saat ini, ya. Kita nggak pakai video call, tapi kita tetap chat tulisan. Sekarang seandainya gini, chatnya saya, WA-nya penuh, grupnya pelayan 100, grupnya jemaat dengan saya 200, grupnya saya dengan teman kerja misalkan 50, grupnya saya dengan keluarga misalkan 300. Selalu tandanya ada 300 meningkat, tapi saya nggak pernah buka. Kira-kira saya tahu nggak di dalam itu ada sesuatu yang disampaikan? Tahu nggak? Tahu nggak yang di rumah? Nggak tahu, benar ya? Kamu harus buka. Kamu buka, kamu read, kamu baca. Nggak bisa cuma buka aja lah. Biar di sana tuh tahu centang 2 aku buka. Udah kamu nggak baca, besok ditanya lagi. Tahu nggak ini berita-berita ini? Apa ya? Ngomongin apa ya? Padahal ternyata kamu nggak pernah baca. Jadi firman Tuhan itu seperti ini. Hari ini message-nya kita dengan Tuhan itu kamu harus baca. Punya HP, ya. Saya dulu pernah marah sama satu anak di sini pelayan ya. Punya HP tapi nggak pernah di-read, misalnya. Ya anaknya dari sini, nggak pernah di-read. Sampai tegur, kamu nih punya HP buat apa? Nggak pernah di-read. Kita bahas apa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak pernah di-read. Nah, sekarang kalau punya Alkitab tapi nggak pernah di-read, nggak pernah dibaca, ya kan? Jadi caranya adalah kamu
harus terus membaca, merenungkan, ya, baca, merenungkan. Merenungkan berarti izinkan kamu untuk merenungkan, ya. Merenungkan paham enggak? Merenungkan saja. Coba sekarang bayangkan sedang makan pizza. Renungkan. Ya. Pasti merenungkan. Oh, pizza itu ada toppingnya sosis, misalnya. Ada paprikanya, misalnya. Ada kejunya, ada dagingnya. Itu kan kamu sedang merenungkan. Oh, coba kamu bayangkan makan pizza. Pizza? Suruh merenungkan pizza, dia malah merenungkan makan bakso. Kalau ditanya, pizza rasanya apa? Pizza rasanya seperti sapi, ada kuah-kuahnya gurih. Kamu merenungkan apa? Nah, jadi kalau kita merenungkan firman begitu, kamu habis merenungkan firman, tapi ditanyain yang keluarnya bukan firman. Nah, ketahuan dia merenungkan apa. Jadi renungkan, baca, renungkan, dan berdoa. Ya, jadi waktu kamu baca, merenungkan, baca itu berarti gini, kamu mengizinkan Tuhan komunikasi sama kamu. Doa, kamu mengizinkan Tuhan mendengar kamu mau ngomong apa sama dia. Dan merenungkan itu adalah jembatannya. Ya, kira-kira yang aku inginkan sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Gitu. Oke, jadi itu yang kita perlu lakukan. Ya, jadi malam hari ini agak lama ya saya baginya, nggak apa-apa ya. Udah selesai kok ya. Jadi malam hari ini kesimpulannya, ayo latih diri. Latih, never give up. Ya, latih terus. Latih. Mungkin sekarang kamu nggak rasanya kok capek, menderita. Tapi satu ketika kalau kamu lihat ya hasilnya itu luar biasa. Ya, ada satu ibu kan di pekerjaan jadi suka saling nyemangatin ke temen ya. Misalkan dia mencapai target, hasil itu memang tidak pernah mengkhianati kerja keras dan ketekunan. Jadi nanti satu ketika kamu mencapai hasilnya sesuai standar Tuhan karena ketekunanmu. Oke? Ya, jadi demikian hari kita akan akhiri. Saya undang lagi musiknya sama WL-nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami memiliki kesempatan untuk terus berlatih di hadapan-Mu, melatih diri kami untuk terus belajar, untuk terus meneladani Engkau, untuk terus membiasakan diri kami, sekalipun kami tahu penyesuaian itu tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya jika kami mau terus disiplinkan diri kami mau tekun. Bukankah Kau sudah berjanji, Kau sudah melakukan bagian-Mu? Itu membuat kami bersyukur Tuhan. Ternyata Kau Tuhan yang tidak berdiam untuk menghendaki kami memiliki standar-Mu. Tapi Kau sudah melakukan bagian-Mu. Dan saat ini kami juga mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus hidup kami dengan Engkau. Tidak pernah ada terputus hubungan kami dengan Engkau. Dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, detik demi detik yang kami lewati, kami mau terus Tuhan di dalam hadirat-Mu. Biar waktu-waktu kami sedang berada dalam quiet time, untuk kami berdiam diri di hadapan-Mu, kami boleh menikmati itu dan kami memberikan kualitas waktu yang terbaik buat Engkau. Pikiran, perasaan, kehendak kami taklukkan. Bahkan dalam sepanjang hari kami terus berada di dalam hadirat-Mu untuk kami melakukan aktivitas kami. Kami terus terkoneksi di dalam hadirat-Mu. Kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau nyembah Engkau terus Tuhan. Kami mau sembah Engkau terus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan membuat jalan buat kami. Hal yang mustahil, Engkau Tuhan yang membuat menjadi tidak mustahil. Engkau Tuhan yang menggenapi janji-janji-Mu. Bahkan dalam waktu-waktu kami mengalami kekelaman, Engkau Tuhan menerangi kami. Terima kasih.
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Rabu ini kita ada komsel ya, komsel light dan salt. Yang light itu khusus untuk wanita dan yang salt itu khusus untuk pria. Dan besok kita ada ibadah raya jam 9.30 sampai selesai di tempat ini dan juga online di Facebook dan Instagram. Oke, jangan kelewatan untuk beribadah. Dan hari Sabtu depan kita ada ibadah youth jam 6 di Facebook di GBTKO Pontianak Buraya dan juga di Instagram di Salt Lake Youth Pontianak. Oke, sekian dari saya. Mari kita akan mengakhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya ibadah malam hari ini kami mendapatkan berkat yang spesial, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk corona yang saat ini melanda Tuhan, untuk bangsa ini. Kami percaya untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang merancangkan rancangan yang damai sejahtera untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan, pandemi corona ini akan segera berlalu Tuhan dari bangsa ini. Akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga setiap mereka yang terpapar, mereka yang sedang mengalami, kami percaya Tuhan, mereka semua Kau sanggup Tuhan untuk campur tangan Tuhan. Saya percaya untuk setiap keluarga-keluarga mungkin yang mereka juga mengalami, kami berdoa Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berikan hikmat juga untuk Presiden Tuhan, untuk kepala negara bangsa kami dan setiap kepala-kepala negara, setiap kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, berikan hikmat untuk mengatasi persoalan yang sedang melanda bangsa ini. Kau berikan hikmat, Kau berikan takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau juga untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kami percaya Tuhan, matamu menjelajah Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada setiap mereka yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak muda yang ada. Terus berdoa Tuhan, supaya Kau bangkitkan anak-anak muda yang mau menjadi perantara antara Engkau dengan bangsa ini. Menjadi anak-anak muda yang siap dirinya dipakai dalam waktu-waktu doa-doanya, dalam hidupnya Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati terus untuk gereja kami tempat ini, untuk setiap kegiatan yang ada Tuhan. Setiap mereka yang saat ini hampir 2 bulan kami tidak mengadakan persekutuan untuk saling bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Kau memelihara kami dengan kasih-Mu, Kau mempersatukan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah kami, siap menerima berkat daripada Engkau. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kasih setia Tuhan terus bersama kami. Terima kasih Engkau terus menyertai kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.